Chania akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai definisi sudut berarah, di mana sebuah sudut berarah adalah suatu sudut yang salah satu kakinya ditentukan sebagai kaki awal dan kaki yang lain sebagai kaki akhir. Nah, mari kita lihat ilustrasi dari sudut berarah. Nah, di mana yaitu ini adalah dapat dibaca sebagai sudut berarah ABC adalah sudut berarah dengan sinar BA sebagai kaki awal dan sinar BC sebagai kaki akhir. Dapat kita lihat pada gambar ini. Nah, sinar BA di sini sinar BA disebut sebagai kaki awal dan sinar BC disebut sebagai kaki akhir. Kemudian di sini dapat dibaca sudut berarah CBA adalah sudut berarah dengan sinar BC, ini sinar BC sebagai kaki awal dan sinar BA sebagai kaki akhir. Dari mana kita dapat menyatakan bahwa sinar BC ini sebagai kaki awal? Dapat kita lihat pada arah panahnya. Nah, di sini dari sinar BC mengarah ke sinar BA. Kemudian dapat kita lihat, untuk melambangkan besarnya sebuah sudut berarah dapat ditentukan melalui beberapa hal, di mana yang pertama yaitu ukuran sudut berarah ABC sama dengan ukuran sudut ABC apabila orientasi ganda BAC adalah positif. Kemudian yang kedua yaitu ukuran sudut berarah ABC sama dengan negatif ukuran sudut ABC apabila orientasi ganda BAC adalah negatif. Kemudian untuk sebuah sudut berarah berlaku ukuran sudut berarah ABC sama dengan negatif ukuran sudut berarah CBA. Nah, dapat kita lihat pada ilustrasi ini, di mana ukuran sudut berarah ABC sama dengan positif 45. Bagaimana sih kita caranya menentukan apakah ukuran sudut berarah ini positif atau negatif? Dapat kita lihat dari arah panahnya. Nah, kalau arah panahnya searah dengan arah jarum jam, maka itu ukuran sudut berarahnya negatif. Tetapi kalau berlawanan dengan arah jarum jam, maka ukuran sudut berarahnya positif. Nah, dapat kita lihat di sini yaitu ukuran sudut berarah ABC yaitu negatif 45. Ukuran sudut berarah GHI yaitu 150 derajat. Nah, juga ada ukuran sudut berarah PNM yaitu karena dia searah jarum jam maka negatif. Di sini negatif 90. Kemudian ada ukuran sudut berarah RST yaitu kecil dari 0 karena searah jarum jam. Kemudian ukuran sudut berarah XYZ karena arahnya berlawanan arah jarum jam maka besar dari 0. Baik, di sini saya akan melanjutkan teorema 11.1 pada materi rotasi, di mana teorema itu berbunyi, andaikan S dan T merupakan dua garis yang tidak saling tegak lurus dan yang berpotongan di titik A. Andaikan P dan Q merupakan dua titik yang berlainan dengan A, maka besar sudut berarah PA P double aksen sama dengan besar sudut berarah QA Q double aksen, dengan P double aksen merupakan MT MSP dan Q double aksen merupakan MT MSQ. Nah, dari teorema ini kita bisa menggambarkannya terlebih dahulu, di mana pada teorema andaikan ada sebuah garis S dan juga garis T yang tidak saling tegak lurus. Misalkan di sini merupakan garis S dan ini merupakan garis T. Nah, kedua garis ini berpotongan di titik A. Andaikan P dan Q merupakan dua titik yang berlainan dengan A, berarti kita di sini memiliki titik P dan juga titik Q. Namun pada pemisalan yang pertama ini kita akan mengandaikan ada dua buah titik, yaitu titik P dan titik K yang terletak pada garis S. Di sini kita sudah memiliki garis S, maka jika P-nya
terletak pada garis S, kita andaikan di sini. Dan juga K terletak pada garis S. Nah, maka di sini kan disebutkan pada teorema bahwa P double aksen merupakan MT MSP. Berarti kita cerminkan titik P terhadap garis S terlebih dahulu, baru kepada garis T. Maka kita dapatkan di sini merupakan titik P double aksen. Nah, begitu juga dengan K. Karena di sini diketahui Q, maka K juga sama. K double aksen merupakan MT MS dari titik K. Maka K terlebih dahulu dicerminkan terhadap garis S, lalu garis T. Nah, sini merupakan titik K double aksen. Nah, di sini kita bisa menarik garis sehingga kita peroleh sebuah garis yang melewati titik K double aksen dan P double aksen. Maka kita mendapatkan bahwa A double aksen itu sama dengan MT MS itu juga sama dengan A. A double aksen itu akan sama dengan A, yang mana mereka terletak pada satu garis yang melewati titik A, sehingga besar sudut berarah PA P double aksen itu sama dengan besar sudut berarah KA K double aksen. Nah, ini jikalau P itu terletak pada garis S. Nah, ada kemungkinan lain, yaitu jikalau P itu tidak terletak pada garis S. Di mana P tidak terletak pada garis S, misalkan titik P berada di sini. Maka untuk mencari P double aksen, tadi kan diketahui bahwa P double aksen merupakan MT MSP, berarti kita akan mencerminkannya terlebih dahulu terhadap garis S. Lalu kita cerminkan terhadap garis T. Nah, sehingga kita mendapatkan titik P double aksen. Oke. Nah, begitu juga dengan titik K. Nah, maka dari gambar ini kita bisa melihat bahwasanya besar sudut dari PAK itu sama dengan besar sudut dari P double aksen A K double aksen. Nah, dari kasus yang kedua ini, jikalau P itu tidak berada pada garis S, maka kita bisa melihat juga bahwasanya besar sudut dari P double aksen itu sama dengan besar sudut PAK ditambah dengan besar sudut KAP double aksen. Nah, begitu juga dengan sudut berarah KAK double aksen itu sama dengan besar sudut KAP double aksen ditambah dengan besar sudut P double aksen AK double aksen. Dari dua besar sudut yang kita dapatkan ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya besar sudut berarah PAP double aksen sama dengan besar sudut berarah KAK double aksen. Nah, selanjutnya, jikalau tadi titik P itu berada tidak pada garis S, kita juga bisa menggambarkannya seperti ini.
titik P. Maka untuk mendapatkan P double aksen sama dengan MT MSP, maka pertama-tama kita akan mencerminkannya terhadap garis S terlebih dahulu. Lalu kita cerminkan terhadap garis T titik P double aksen. Kita bisa mendapatkan bahwasanya besar sudut PA P double aksen sama dengan besar sudut KA K double aksen. Oke, dari pembuktian kita tadi, untuk setiap titik P yang tidak sama dengan A, kita peroleh besar sudut berarah PA P double aksen sama dengan besar sudut berarah KA K double aksen. Nah, begitu juga untuk titik Q jikalau karena tadi dia bilang P dan Q itu dua titik yang berlainan dengan A, berarti juga jikalau untuk setiap titik Q yang tidak sama dengan A, juga kita akan mendapatkan besar sudut berarah QA Q double aksen sama dengan besar sudut berarah KA K double aksen. Nah, maka dari dua kesimpulan ini kita bisa mendapati bahwasanya besar sudut PA P double aksen itu sama dengan besar sudut QA Q double aksen, yaitu besar sudut berarah KA K double aksen. Nah, karena apa? Karena oleh transformasi MT/MS di setiap titik yang berputar dengan sudut berarah yang sama, di mana dia terlebih dahulu berputar terhadap garis S lalu terhadap garis T, maka dia akan mengelilingi titik yang sama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rotasi. Nah, pengertian dari rotasi, misalkan C elemen dari R kuadrat atau R kuadrat ini adalah bidang kartesius, adalah titik. Jadi C ini merupakan titik. Nah, dan theta merupakan elemen dari R. R ini adalah bilangan real. Jadi theta merupakan bilangan real. Nah, lalu rotasi titik P merupakan elemen dari R kuadrat. Jadi titik P ini merupakan elemen dari R kuadrat sebesar theta derajat dengan titik pusat C. Jadi C ini merupakan titik pusat. Nah, lalu P ini adalah titik yang akan kita rotasikan. Titik pusat C adalah transformasi rho C, theta. Nah, atau bisa kita baca rotasi terhadap titik pusat C sejauh theta, yang mana memetakan R kuadrat ke R kuadrat sedemikian sehingga berlaku. Nah, jika P sama dengan C, maka rotasi terhadap titik pusat C sejauh theta di titik P sama dengan rotasi terhadap titik pusat C sejauh theta di titik C, sehingga C sama dengan P. Nah, lalu jika P tidak sama dengan C, maka rotasi terhadap titik pusat C sejauh theta di titik C sama dengan P absen. Sedemikian sehingga CP atau panjang CP sama dengan panjang CP absen, dan besar sudut PCP absen sama dengan adalah theta. Nah, kita dapat memperhatikan gambar berikut. Nah, di sini bidang kartesius yang mana kita ketahui bahwa C itu merupakan titik pusat. Nah, titik pusatnya itu C. Nah, C ini titik pusat, lalu P ini adalah titik yang akan kita rotasikan. Nah, di sini dikatakan C, jika P sama dengan C, maka rotasi terhadap titik C sejauh theta di titik P sama dengan rotasi terhadap titik pusat C sejauh theta
di titik C, sehingga C sama dengan P. Jadi bayangan dari P adalah C, jadi P sama dengan C. Nah, lalu jika P tidak sama dengan C, nah kita misalkan P-nya itu di sini, P, X, Y. Nah, dapat kita lihat bahwasanya P ini tidak sama dengan C. Nah, lalu kita akan merotasikan terhadap titik pusat C sejauh theta. Nah, theta ini kita misalkan dengan alfa atau dengan beta. Nah, di sini kita akan merotasikan sejauh alfa. Jadi titik P akan kita rotasikan sejauh alfa, maka diperoleh titik P absen. Jadi rotasi titik P terhadap sejauh alfa adalah P absen. Maka rotasi titik P sejauh alfa adalah titik P absen. Sehingga panjang dari CP sama dengan panjang CP absen, dan besar sudut PCP absen sama dengan alfa. Baiklah, di sini saya akan membuktikan teorema 11.2 pada materi rotasi yang berbunyi jika S dan T dua garis yang tidak tegak lurus dan yang berpotongan di titik A, dan jika sudut antara garis S ke garis T adalah setengah phi, maka rotasi pada titik A sama dengan MT MS. Nah, misalkan kita punya garis S dan garis T yang tidak tegak lurus, dan dia berpotongan di titik A, dan sudut dari S ke T itu adalah setengah phi. Maka buktikan rotasi phi terhadap titik A akan sama dengan MT MS. Nah, di sini andaikan sebuah titik P tidak sama dengan titik A dan titik K tidak sama dengan titik A pada S. Nah, kita misalkan titik A di sini pada S. Nah, selanjutnya andaikan K aksen itu sama dengan MT MSK. Berarti jika kita cerminkan terhadap garis T, maka K aksen akan berada di sini. Kita cerminkan terhadap garis T. Di sini. Ini K aksen. Maka dapat kita ketahui bahwa ukuran sudut berarah KA K aksen sama dengan 2 kali setengah phi, dimana karena S ke T itu setengah phi, maka T ke K aksen juga setengah phi, sehingga ukuran sudut berarah KA K aksen sama dengan 2 dikali setengah phi, dimana sama dengan phi. Selanjutnya
Jika P aksen sama dengan MT MSP, maka menurut teorema 11.1 tadi, ukuran sudut berarah PAP aksen akan sama dengan ukuran sudut berarah KA K aksen. Kita misalkan titik P-nya di sini. P. Jika kita cerminkan terhadap terhadap garis T, maka titik P-nya akan di sini. P aksen. Berarti menurut teorema 11.1 bahwa ukuran sudut berarah PAP aksen akan sama dengan KA K aksen. Ukuran sudut berarah PAP aksen akan sama dengan KA K aksen. Sehingga ukuran sudut berarah PAP aksen itu sama dengan V. Karena ini setengah V dan ini setengah V, maka ukuran sudut berarah P aksen yaitu V. Ini kan jadi 1 V, maka sama dengan V. Nah, berhubung A aksen sama dengan MT MSA atau sama dengan A dan merupakan sebuah isometri, maka P aksen A aksen atau PA akan sama dengan P aksen A aksen. Nah, di sini berhubung A aksen sama dengan MTMSA atau A dan merupakan sebuah isometri, maka P aksen A aksen atau PA sama dengan P aksen A aksen. Nah, menurut ketentuan maka dapat dibuktikan bahwa MT MS sama dengan rotasi pada titik A, di mana rotasi A terhadap V
itu berada di P aksen, sehingga dapat kita buktikan bahwa MT MS sama dengan rotasi pada titik A. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil kali dua refleksi pada dua garis adalah suatu rotasi atau suatu translasi, oleh karena setiap rotasi dapat diuraikan sebagai dua refleksi garis. Maka akibatnya setiap rotasi adalah suatu isometri langsung. Maka setiap rotasi ini adalah suatu isometri langsung. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membuktikan teorema 11.3, yang mana bunyi teoremanya, hasil kali dua rotasi adalah sebuah rotasi atau sebuah translasi. Ini adalah gambar untuk pembuktiannya. Kita andaikan ada rotasi terhadap titik pusat A sejauh pi1 dan rotasi terhadap titik pusat B sejauh pi2, yang mana kita tarik garis S dengan AB. Ini adalah kita tarik sebuah garis S dengan di sini titik A dan titik B-nya. Setelah itu sudut XAY sama dengan sudut XAZ sama dengan setengah pi1. Di sini adalah sudut XAY dan sudut XAZ. Ini sama dengan setengah pi1, ini setengah pi1-nya. Maka rotasi terhadap titik pusat A sejauh pi1 sama dengan pencerminan terhadap titik S lalu dicerminkan kembali terhadap titik T. Dan rotasi terhadap titik pusat B sejauh pi2 sama dengan pencerminan terhadap titik U pencerminan terhadap titik U sama dengan pencerminan terhadap titik U dikalikan pencerminan terhadap titik U lalu dicerminkan kembali terhadap titik S. Jadi pencerminan terhadap titik B sejauh pi2 dikali dengan pencerminan terhadap titik A sejauh pi1 sama artinya dengan pencerminan terhadap titik S dicerminkan kembali terhadap titik P dikali, maaf diulangi lagi, rotasi terhadap titik pusat B sejauh pi2 dikali dengan rotasi terhadap titik pusat A sejauh pi1, hasilnya sama dengan pencerminan terhadap titik S dicerminkan kembali dengan pencerminan garis T dikali dengan pencerminan garis S dikali direfleksikan kembali dengan pencerminan garis T. Mohon maaf tadi ada keliru, berarti ini pencerminan terhadap garis U dicerminkan kembali terhadap pencerminan terhadap garis S.
Dikarenakan ini identitas, maka hasilnya pencerminan terhadap garis U dan dicerminkan kembali terhadap garis T. Jadi jika garis U ini sejajar dengan garis T, maka rotasi terhadap titik pusat B sejauh P2 dan rotasi terhadap titik pusat A sejauh P1 adalah geseran. Tapi ini jika garis U dan garis T-nya berpotongan di titik C, garis U ini dan garis T berpotongan di titik C, maka pencerminan dari garis U dan dicerminkan kembali dengan garis T adalah rotasi yang berpusat di titik C. Jadi kesimpulannya, rotasi terhadap titik pusat B sejauh P2 dan rotasi terhadap titik pusat A sejauh P1 sama dengan rotasi terhadap titik pusat C sejauh P. Lalu bagaimana hubungan antara P1, P2, dan P tadi? Jadi bagaimana hubungan antara P1, P2, dan P? Dapat kita lihat pada segitiga ABC, yang mana sudut dari BCP ini sama dengan setengah dari P1 ditambah dengan setengah P2. Ini kita sederhanakan menjadi setengah P1 ditambah dengan P2, sehingga P sama dengan P1 ditambah dengan P2. Jika P1 tambah dengan P2 besar dari 180 derajat, maka P sama dengan P1 ditambah P2 dikurang 360 derajat. Secara umum hal di atas dapat dikatakan sebagai berikut. Maka jika P1 ditambah P2 di antara 0 sampai 180 derajat, maka nilai P-nya P1 ditambah P2. Yang kedua, jika P1 ditambah P2-nya besar dari 180 derajat, maka nilai P-nya adalah P1 ditambah P2 dikurang 360 derajat. Yang ketiga, jika P1 ditambah P2 kecil dari negatif 180